Namun pada saat yang sama, malaikat Jibril datang dengan menunggangi sebuah kuda demi membujuk Fir'aun untuk masuk ke dalam Laut Merah yang terbelah itu. Di sini kita masih akan menceritakan tentang salah satu dari Fir'aun, sosok Raja Mesir yang menganggap bahwa dirinya sebagai Tuhan dan melawan dakwah dari Nabiullah Musa alaihissalam. Tapi kali ini kita akan mengisahkan apa alasannya malaikat Jibril menyumpal mulut Fir'aun ketika dia mau bertaubat dan mengakui kebenaran risalah yang dibawakan Musa alaihissalam. Ada hikmah besar dari kisah kali ini tentang bagaimana luasnya ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada seluruh manusia tanpa terkecuali, termasuk juga dengan Fir'aun. Untuk itu, di video kali ini kita akan membahas tentang alasan kenapa malaikat Jibril menyumpal mulut Fir'aun ketika hendak mau bertaubat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-temanku seiman yang dimuliakan oleh Allah, semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Peristiwa malaikat Jibril menyumpal mulut Fir'aun. Peristiwa ini terjadi ketika Fir'aun tengah mengejar Nabi Musa bersama kaum Bani Israel yang sedang menyeberangi Laut Merah. Dan kisahnya begini teman-teman. Nabi Musa dan kaum Bani Israel hendak hijrah dari Mesir menuju Baitul Maqdis. Maka ketika mereka sampai di tepi Laut Merah, mereka pun kebingungan tentang bagaimana caranya menyeberangi laut itu. Sementara itu di belakang sana Fir'aun dan bala tentaranya sedang menuju kemari. Dan ketika itu Nabi Musa dan kaumnya sempat kebingungan manakala tak ada sesuatu seperti jembatan ataupun sebuah kapal untuk menyeberangi Laut Merah. Dan sungguh telah kami wahyukan kepada Musa, pergilah bersama hamba-hambaku Bani Israel pada malam hari, dan pukullah untuk mereka jalan yang kering di laut itu. Engkau tidak perlu takut akan tersusul dan tidak perlu khawatir akan tenggelam. Al-Quran Surat At-Toha ayat ke-77. Teman-temanku seiman, Nabi Musa pun memukul tongkatnya dan atas izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala terbelahlah Laut Merah hingga Musa dan kaum Bani Israel bisa berjalan di antaranya, dan kami memungkinkan Bani Israel melintasi laut. Lalu mereka diikuti oleh Fir'aun dan bala tentaranya karena hendak menganiaya dan menindas mereka. Hingga bila Fir'aun itu telah hampir tenggelam, berkatalah dia, "Aku percaya bahwa tidak ada Tuhan melainkan Tuhan yang dipercayai oleh Bani Israel, dan aku termasuk orang-orang yang berserah diri kepada Allah." Al-Quran Surat Yunus ayat ke-30. Maka tibalah Fir'aun dan bala tentaranya di laut. Mereka menyaksikan bahwasanya Laut Merah terbelah, dan kaum Bani Israel ketika itu tengah melintasi di antaranya. Imam Ibnu Katsir mengatakan, ketika itu Fir'aun menyaksikan Laut Merah terbelah sampai ke dasar lautan hingga mengering, dan Fir'aun pun sempat terperangah dan merasa takut untuk melalui jalan di dasar Laut Merah yang terbelah itu. Demi mengejar Nabi Musa dan kaum Bani Israel, bahkan Fir'aun sampai menghentikan langkah kereta kudanya dan berbalik arah meninggalkan tepian Laut Merah. Namun pada saat yang sama malaikat Jibril datang dengan menunggangi sebuah kuda demi membujuk Fir'aun untuk masuk ke dalam Laut Merah yang terbelah itu. Akhirnya Fir'aun pun mau. Fir'aun dan sebagian bala tentaranya masuk ke dalam Laut Merah yang terbelah diiringi oleh malaikat Jibril yang menunggangi kuda itu. Maka setelah Fir'aun dan kereta kudanya sampai tengah lautan yang terbelah, sedangkan Musa dan kaum Bani Israel sudah sampai di daratan, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Musa untuk memukulkan tongkatnya kembali, sehingga air laut menyatu seperti sedia kala. Fir'aun dan bala tentaranya yang menyadari bahwasanya lautan akan kembali menutup, mereka berusaha untuk berbalik arah. Namun sudah terlambat. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan laut untuk menutup dan menenggelamkan mereka semua. Fir'aun pun terombang-ambing di dalam lautan,
Dan saat itu pula dia menyadari tentang kedudukannya bahwasanya dia bukanlah Tuhan yang selama ini diserukan kepada rakyatnya. Dan saat itu ia mulai meyakini akan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di saat nafasnya mencapai pangkal leher, Fir'aun menyatakan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di detik-detik kematian Fir'aun inilah ada peristiwa menarik yang terjadi. Fir'aun hendak bertaubat di penghujung hidupnya. Malaikat Jibril mengambil tanah atau lumpur hitam yang berasal dari dasar Laut Merah itu. Kemudian menyumpal mulut Fir'aun dengan lumpur itu, sehingga Fir'aun tidak bisa mengucapkan kesaksiannya bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah. Alasan malaikat Jibril melakukan itu adalah karena dinilai Fir'aun telah melampaui batas dengan dia mengaku bahwasanya dia adalah Tuhan yang patut disembah. Hal ini membuat malaikat Jibril membenci Fir'aun. Maka ketika ada tanda-tanda Fir'aun akan beriman pada saat tenggelam, malaikat Jibril jadi khawatir sekiranya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni Fir'aun dan rahmat Allah akan menolongnya dari musibah itu. Maka pada saat itu malaikat Jibril menyumpal mulut Fir'aun dengan lumpur dari dasar Laut Merah, supaya Fir'aun tidak bisa mengucapkan kalimat tauhid. Wahai Muhammad, seandainya engkau melihatku, kala itu aku mengambil tanah hitam dari dasar lautan lalu memasukkannya ke dalam mulut Fir'aun, karena takut ia diliputi oleh rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Imam Tirmizi dari Ibnu Abbas. Dalam riwayat lain disebutkan sesungguhnya malaikat Jibril memasukkan tanah ke dalam mulut Fir'aun karena takut Fir'aun mengucapkan La ilaha illallah, atau Jibril takut Allah merahmatinya. Kepunyaan Allah apa yang ada di langit dan yang ada di bumi. Dia memberi ampun kepada siapa yang Dia kehendaki. Dia menyiksa siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Al-Quran Surat Ali Imran ayat ke-129. Lalu kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mudahnya mengampuni Fir'aun? Teman-temanku seiman yang dimuliakan oleh Allah, ada sebuah kisah yang berhubungan dengan kejadian itu. Dan kisahnya begini teman-teman. Ada seorang pemuda dari kalangan Bani Israel. Pemuda ini selalu mencaci maki Nabi Musa tanpa ada sebab yang jelas. Dia sangat membenci Nabi Musa dan risalah yang dibawanya. Jadi setiap hari, setiap kali ketika ia berpapasan dengan Nabi Musa, dia pasti menghina Musa, Taurat, dan Allah Tuhannya Nabi Musa. Semuanya dihina. Bahkan sesekali pemuda ini mengajak Nabi Musa untuk berkelahi. Tapi Nabi Musa tetap bersabar, tidak pernah sekalipun beliau menanggapi pemuda ini. Ya, walaupun secara manusiawi Musa ingin saja memukul pemuda ini. Penghinaan ini terjadi selama berhari-hari, bahkan sampai bertahun-tahun. Diriwayatkan dijelaskan, pemuda ini menghina Nabi Musa selama 5 tahun lamanya. Dengan penghinaan yang sama, yaitu menghina diri Nabi Musa, Taurat, dan Tuhannya Musa. Ketika di tahun kelima, di suatu malam Nabi Allah Musa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau tidak tahu harus digimanakan pemuda ini. Di dalam doanya, beliau memohon untuk menyerahkan masalah ini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang terjadi teman-teman, pada suatu hari Jibril datang kepada Musa dan mengabarkan, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjadikan siksaannya pemuda itu kepadamu. Artinya, terserah Musa mau diapakan pemuda yang menghinanya ini. Tinggal bilang saja, pasti Allah akan kabulkan. Mau terputus urat syarafnya, mau mati tiba-tiba, atau mau kena petir, pokoknya terserah apa yang dikehendaki oleh Nabi Musa alaihissalam. Teman-temanku seiman yang dimuliakan oleh Allah, maka keesokan paginya setelah Nabi Musa keluar dari pintu rumahnya, ternyata atas hikmah Allah Subhanahu wa Ta'ala, pemuda yang biasanya menghina Musa tiap hari lewat di depan rumahnya. Pemuda ini pun langsung melontarkan caci maki seperti biasa dia menghina Musa.
menghina Taurat, bahkan menghina Tuhannya Musa yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai-sampai pemuda ini mengajak Nabi Musa untuk berkelahi. Namun kali ini Nabi Musa tidak mendiamkan seperti biasanya. Di depan orang banyak Nabi Musa berkata, "Wahai bumi, tenggelamkanlah orang ini." Nah, di sini kita bisa lihat teman-teman, bagaimana maha besarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala dibandingkan dengan ciptaannya. Musa berharap bahwa orang ini mati di telan bumi. Tapi setelah Nabi Musa memerintahkan bumi untuk menenggelamkannya, ternyata orang itu hanya tenggelam dan masuk ke dalam tanah hanya sebagian kakinya saja. Di dalam riwayat dikisahkan hanya sebatas dengkulnya saja. Lalu setelah pemuda yang menghina tadi terjebak dengkulnya di dalam tanah, pemuda ini pun meminta maaf sambil menangis kepada Musa. Dia berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya itu. Nabi Musa yang mendengar permintaan maaf itu lantas berkata, "Aku tidak percaya. Hai bumi, tenggelamkanlah dia." Nabi Musa berharap orang ini mati. Tapi ternyata bumi menenggelamkan hanya sebatas perutnya saja. Pemuda itu lantas menggoyang-goyangkan badannya. Dia berharap bisa keluar dari dalam tanah yang menghisapnya itu. Tapi ternyata tidak bisa. Maka pemuda ini untuk kedua kalinya sambil menangis dan merengek-rengek dia meminta maaf lagi kepada Nabi Musa dan berjanji untuk tidak mengulangi kesalahannya itu lagi. Nabi Musa pun berkata, "Aku tetap tidak percaya. 5 tahun engkau menghinaku. Wahai bumi, tenggelamkanlah lagi orang ini." Pemuda itu pun masuk ke dalam tanah hanya sebatas lehernya saja. Jadi yang terlihat dari atas hanyalah kepala pemuda ini saja. Pemuda ini pun semakin menangis dan berkata, "Wahai Musa, maafkanlah aku. Kalau engkau memaafkan aku akan beriman kepada Tuhanmu." Nabi Musa yang mendengarnya pun lantas berkata, "Aku tetap tidak percaya. 5 tahun engkau menzolimiku, sekarang engkau mau bertaubat. Wahai bumi, tenggelamkanlah orang ini." Akhirnya seluruh tubuh dari pemuda ini pun masuk ke dalam tanah. Dia pun meninggal dunia di telan bumi atas permintaan Nabi Musa alaihissalam. Teman-temanku seiman yang dimuliakan oleh Allah, maka setelah pemuda tadi meninggal dunia, Jibril datang kepada Nabi Musa dan berkata, "Wahai Musa, Tuhanmu kirim salam kepadamu. Tuhanmu ingin menyampaikan pesan untukmu. Wahai Musa, kenapa hatimu begitu keras? Jika saja orang itu meminta maaf kepadaku ketika dia tenggelam di sebagian lututnya, pasti aku akan memaafkannya." Dan lihatlah teman-teman, kasih sayangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap ciptaannya begitu besar. Padahal selama 5 tahun pemuda itu menghina Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi sekali saja dia minta maaf dan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti Allah langsung akan memaafkannya. Berbeda dengan Nabi Musa alaihissalam, beliau adalah manusia. Tentunya punya sifat manusiawi seperti akal, emosi dan lain-lainnya. Pastilah akan memiliki kesabaran yang terbatas. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sebaik-baiknya zat yang mengampuni dan memaafkan setiap hambanya yang bertaubat. Jadi artinya, sebuah gunung itu besar dan bumi pun jauh lebih besar, dan jagat raya ini juga jauh lebih besar dari segalanya. Tapi yang lebih besar dari itu semua adalah pintu ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itulah kisah tentang alasan kenapa malaikat Jibril menyumpal mulut Fir'aun ketika hendak bertaubat. Semoga kisah ini bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khilaf ataupun keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.